Salam, Shalom. salam semuanya, saudara-saudara. Ya, Halo. Halo. suara saya jelas nggak ya? Ya, Keras. Jelas. jelas. Jelas Jelas, sekali. jelas sekali. Ya. Sebelum saya membagiin firman Tuhan, mungkin saya sedikit apa ya, pembukaan dulu ya. Boleh, boleh. Nah, dari kesaksian-kesaksian yang saya dengar itu memang benar itu eh, kenyataan hidup di dunia itu seperti ini. Kenyataan di dunia ini itu seperti itu ya. Karena kita tidak luput dari masalah, tidak luput dari berbagai badai kehidupan itu tidak luput. Kita semua tidak. Tapi ada satu hal, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu nyata. Dan Tuhan itu sudah berjanji bahwa aku akan menyertai engkau hingga akhir zaman. Itu Amin. yang janji Tuhan yang harus kita pegang, Hmm. karena Tuhan itu bukan Tuhan yang berdusta, tapi Tuhan itu pas Tuhan yang nyata dan Dia Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Firman-Nya itu ya dan amin. Kenapa saya Amin. bisa berbicara seperti ini? Karena saya mengalami juga gitu, sama seperti saudara-saudara di tempat ini gitu. Jadi terkadang iblis itu menyuntikkan segala apa ya, ketakutan, Hmm. kekhawatiran. Ya, itu seperti panah-panah yang terbang di waktu malam itu yang di Mazmur 91 itu kan. Ya, itu memang secara kasat mata kita tidak bisa melihat panah-panah yang ditembakkan oleh si jahat ya. Tapi sebenarnya itu adalah panah-panah itu adalah spirit jahat. Hmm. Kekhawatiran, ketakutan itu adalah spirit jahat yang ketika apabila kita tidak mempunyai iman, perseiman yang benar-benar kuat, perseiman yang benar-benar tebal dari dalam hidup kita, yang hasil dari apa? Hasil dari hubungan kita yang intim sama Tuhan, pengenalan kita yang sungguh sama Tuhan. Ketika kita mengenal sungguh-sungguh Tuhan dalam hidup kita, kita mengenal Tuhan secara pribadi, otomatis akan terbentuk perisai iman yang tebal di dalam hidup kita. Sehingga ketika ada panah-panah itu ditembakkan, itu tidak bisa tembus, saudara-saudara. Itu tidak bisa tembus. Kita akan tetap benar-benar percaya. Aku percaya Tuhan, gitu. Aku percaya satu kali orang 7 kali orang benar jatuh, 7 kali pula dia akan bangkit lagi, dia akan berdiri lagi gitu. Jadi tidak ada yang perlu kita takutkan dalam hidup ini gitu. Dan apabila apabila apa nah, apabila ketakutan ke- tapi kalau kita misalnya periksa iman kita itu rapuh ya, kita periksa iman kita itu tipis, itu bisa tembus saudara-saudara. Kalau misalnya patut tembus dan nancap, itu benar-benar melemahkan saraf-saraf sendi-sendi kekuatan iman kita, kekuatan kita. Roh kita itu akan benar ya. Roh kita tuh benar-benar apa? Kita akan ketakutan. Roh kita tuh jadi apa ya? Jadi lemah sekali gitu. Dan benar-benar kita tuh akan nyali kita jadi ciut, benar-benar kita tuh sebenarnya tidak ada tenaga lagi gitu. Karena itu apa virus-virus yang spirit-spirit yang jahat itu yang ditancapkan kepada kita, yang tembakkan kepada kita itu melemahkan sendi-sendi kekuatan kita. Seperti ceritanya kita tuh adalah anak-anak Tuhan. Ibaratnya kita tuh adalah burung raja wali. Burung raja wali kalau ditembak misalnya ditembak apa ya sesuatu panah tembakan tapi itu ada beracun ya tapi tidak mematikan paling misalnya eh, eh, apa misalnya untuk membuat kita apa jadi pingsan atau gimana ya ditembakkan kalau misalnya dikasih itu apa zat-zat yang membuat itu melumpuhkan eh, otot-ototnya maka
burung Raja Wali yang seharusnya dia itu bisa mengembangkan sayapnya, mengepakkan sayapnya, tiba-tiba dia tidak bisa mengembangkan sayapnya. Dia Hmm. tidak bisa terbang tinggi, ya. Tapi ketika kita benar-benar menjadi burung Raja Wali yang benar-benar sehat, kuat, ya, kita akan terbang tinggi. Kita bisa mengembangkan sayap kita bisa mengepakkan sayap kita, dan kita bisa melawan arus angin badai. Walaupun angin itu angin yang keras, angin yang badai, kita bisa melawan arus, dan bahkan kita bisa semakin anginnya kencang, kita akan semakin terbang tinggi. Lah, saat kita di atas angin, itu kita tidak usah susah-susah, tinggal kita melayang aja gitu. Dan sorot pandangan kita itu benar-benar apa luas. Kenapa? Posisi kita di atas. Secara spirit tuh kita di atas. Hmm. Jadi saya berbicara yang di atas ini bukan berbicara secara materi ya, enggak gitu. Tapi secara rohani kita tuh tinggi. Hmm. Kalau secara rohani kita tuh terbang tinggi bersama dengan Tuhan di atas, otomatis pandangan pandangan kita, ya, pemikiran kita itu tuh bisa luas, Hmm. tidak sempit. Benar. Kalau kalau misalnya kita mempu seperti burung itu bukan burung Raja Wali, tapi misalnya burung gereja atau burung merpati, paling ya terbang ya paling cuman berapa puluh meter aja lah, berapa puluh meter gitu. Hmm. Dan kalau ada angin, tidak bisa melawan arus, tidak bisa. Tapi kita harus menjadi anak Tuhan yang sungguh, di mana kita dipimpin oleh Roh Kudus, berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau kita berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, otomatis kita bisa mempunyai kekuatan untuk melawan arus dunia ini yang jahat gitu. Iya. Sehingga apa? Kita bisa mempunyai kekuatan karena kita bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan Roh Tuhan yang memberikan kita kekuatan, ya. Sehingga kalau kalau semakin tinggi, otomatis ditembak tidak kena gitu. Karena kita jauh, tinggi di atas awan-awan bersama dengan Tuhan gitu, cara spirit. Tapi kalau pendek-pendek, oh gampang nembaknya tuh gitu, ya kan? Langsung langsung bis jatuh gitu. Jadi kita harus belajar mengenal Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, dan hidup dalam roh dipimpin oleh roh. Seperti Galatia 5 ayat 25. Di mana kita semakin mengenal Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Sungguh luar biasa, saudara-saudara. Saya eh, saya bisa berbicara seperti ini, saya dan saudara-saudara pasti juga sudah pernah mengalami hal ini gitu, ya. Jadi kalau kalau misalnya burung Raja Wali misalnya kena tembak, dia otomatis apa? Otomatis dia akan Hmm. ditangkap manusia. Mungkin tidak disembelih atau tidak dibunuh, dimakan, mungkin enggak. Mungkin dipelihara, ya. Dia ditaruh di kandang, terus jadi lihat-lihatan, jadi tonton-tontonan gitu. Dikasih makan ya sepunyanya orangnya. Misalnya orangnya punyanya apa yang ada punya duit kasih daging, tidak punya duit ya kasih yang ya seadanya lah gitu. Hmm. Ya, kalau burung Raja Wali kalau terbang tinggi, matanya tuh sorot matanya tajam. Dia langsung menukik, langsung dia cerep, diambil kelinci, kelinci yang hidup yang segar dimakan. Dicerep, diambil ikan yang besar, segar dimakan. Makanannya tuh makanan yang bergizi. Ketika kita di dalam spirit, di dalam Tuhan, kita bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita makanan yang spesial. Iya, betul. Makanan secara spirit, makanan yang Amin. spesial yang bisa membuat roh kita itu semakin Iya. dewasa, yang membuat membuat iman kita ini semakin berkobar-kobar, semakin menyala-nyala bersama dengan Tuhan roh kita gitu. Benar. Tapi kalau kita ketangkep dengan manusia, ya kan, Hmm. itu
benar-benar tidak seperti yang seharusnya akan kita alami. Begitu pula orang Kristen yang hidupnya kena dipanas sama iblis, kena cerp, sejak itu dia dalam tawanan iblis. Dan dia diberikan makanan yang tidak sehat, yang tidak sewajarnya, yang tidak spesial. Bahkan dibuat tontonan, tontonan iblis gitu. Ya, ah, malam ini saya mau sharing tentang 2 Samuel 15 2 Samuel 15 ayat 1 ya. Saya baca aja ya, saudara-saudara. 2 Samuel 15 ayat 1. Sesudah itu, Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Absalom ini anak dari Raja Daud, ya. Jadi Daud sudah menjadi raja. Daud kalau tidak salah loh ya, maaf nanti tolong dikoreksi. Kalau salah ya jangan dikoreksi. Kalau tidak salah tuh istrinya 6, setiap istri itu punya anak satu 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 gitu ya. Cuman yang dari siapa itu punya anak dua, ada yang punya anak dua, Absalom sama Tamar adiknya. Dan punya gundik itu 10, Daud. Nah, pada waktu Absalom ini anak dari Raja Daud. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, dari kota manakah engkau? Gitu. Ya. Terus jadi gini, mungkin kalau pagi ya, itu rakyat itu menghadap Raja Daud untuk mungkin berkeluh kesah atau mau ada masalah, perlu diomongkan sama raja gitu. Nah, tapi sama Absalom anaknya Daud itu dia langsung di gerbang dia langsung dicegat gitu orang itu. Apabila ia ditanyai, dari kota manakah engkau? Mesti omongannya manis, tidak mungkin. Dari mana kamu? Kan tidak mungkin seperti itu, ya kan? Apabila ia menjawab, hambamu ini datang dari suku Israel anu, maksudnya Yehuda, suku Ruben, apa suku Benyamin, maka berkatalah Absalom kepadanya, lihat perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau. Jadi malah mau ceritanya mau kudeta nih sama ayahnya sendiri gitu, mau memberontak. Lagi kata Absalom, sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku. Dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Wah, ini benar-benar mulutnya manis, ya kan? Iya. Apabila seorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannya lah tangannya itu tangannya Absalom ya, dipegangnya orang itu dan diciumnya. Mengerikan ya, Iya. mengerikan. Cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja, dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Jadi ini yang dilakukan oleh anaknya Daud, ya. Memang perlu kita ketahui saudara-saudara, Absalom ini pintar mengambil hati rakyat, ya. Mungkin kita juga pintar mengambil hati manusia, saudara-saudara. Gitu. Kita bisa mengambil hati bos, kita bisa mengambil hati sahabat kita bisa mengambil hati mertua kita bisa mengambil hati manusia, ya. Seperti Absalom ini bisa mengambil hati manusia. Tetapi ada satu yang perlu kita ketahui, Absalom belum tentu bisa mengambil hatinya Tuhan. Sedangkan Daud adalah pribadi yang berbeda. Sampai Tuhan katakan, aku menemukan orang yang berkenan di hatiku. Oleh sebab itu, Tuhan
menggantikan posisi Raja Saul dengan Raja Daud. Hmm. Sebenarnya Tuhan itu yang pertama tuh sudah memilih Raja Saul, saudara-saudara. Raja Saul tuh awalnya dia pemalu. Waktu mau diumumkan di depan rakyat Israel aja dicari tidak ketemu. Waktu itu kan dibuang undi. Ternyata dia mumpet. Nanti kalau saudara-saudara baca di Alkitab, ternyata dia bersembunyi di antara barang-barang gitu. Hmm. Ya, orangnya gagah, ganteng, tinggi gitu. Tapi tidak percaya diri, minder gitu, merasa kecil gitu. Padahal orangnya tinggi, tapi merasa kecil. Tetapi karena Tuhan memilih, akhirnya dia menjadi orang yang luar biasa, disegani di bangsa Israel. Tetapi karena dia menjadi orang yang raja yang tidak taat dan Hmm. dia lebih memilih takut sama rakyat, ya, lebih memilih diperkenan oleh rakyat daripada memilih untuk diperkenan Tuhan. Jadi waktu itu dia sedang mau diperang nih dengan Filistin. Waktu perang dengan Filistin itu biasanya kan harus mempersembahkan korban dulu. Lah Samuel udah bilang, Saul, kamu jangan apa tunggu aku ya sampai aku datang. Ternyata ketika dia melihat rakyat berserak-serak ingin meninggalkan Raja Saul dan Raja Saul tidak mau, masuk rajanya sendirian ditinggal rakyatnya. Dia takut kehilangan ditinggal rakyatnya, takut ditinggal manusia. Sehingga apa? Dia memberanikan diri untuk menyalakan api Hmm. korban itu. Hmm. Ketika dia menyalakan, Samuel datang. Bodoh sekali perbuatanmu gitu. Hmm. Dan kesalahan yang kedua, ketika dia suruh membasmi orang Amalek. Basmi orang Amalek, karena orang Amalek ini yang menghalang-halangi bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Iya. Basmi semua, rajanya, orang-orangnya, dari yang tua sampai bayi, sampai anak-anak, bahkan apa sampai kanak-kanak suruh basmi Hmm. semua. Terus hewannya semua basmi semua. Kenapa Tuhan seperti itu? Karena Tuhan tidak mau ada kefasikan di antara apa tidak ada mau ada kefasikan. Segala sesuatu yang fasik yang tidak benar itu Tuhan mau benar-benar Hmm. binasakan, Singkirkan. singkirkan dari kehidupan Iya. rakyatnya, dari umat Tuhannya. Begitu pula dalam hidup kita, apabila ada sesuatu yang fasik, Hmm. yang tidak benar di hadapan Tuhan, Hmm. pasti Tuhan tuh ingin Singkirkan, singkirkan, betul ya. Hmm. potong, seperti Hmm. itu. Tetapi apa yang terjadi? Saul tidak taat. Saul tidak mau mendengar apa firman Tuhan melalui Nabi Nabi Oh. Samuel. Yang dibunuh-bunuh itu adalah rakyatnya, Hmm. ya kan? Terus dan juga hewan-hewan yang kurus-kurus. Hmm. Tapi kambing domba lembu yang tambun itu diapakan? Diambil. Kambing domba yang lebun itu tidak dibunuh, Hmm. ya. Melanggar. Dan rajanya Amalek itu namanya Raja Agag. Raja Agag itu malah malah tidak dibunuh tapi malah diselamatkan sama Saul. Nah. Ya, itu benar-benar mendukakan hati Tuhan. Hmm. Raja Agag kan berbicara raja kefasikan, ya. Hmm. Tidak raja kefasikan malah malah dipelihara, malah malah diamankan sama Raja Saul, Hmm. ya. Ini sesuatu benar-benar menyalahi, Hmm. mendukakan hati Tuhan. Hmm. Nah, oleh sebab itu sudah pantas Tuhan akhirnya roh Tuhan undur daripada Saul dan hinggap kepada Daud, menyertai Daud. Dan Daud benar-benar diurapi Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Bahkan dikatakan bangsa Israel, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Daud Hmm. adalah pahlawan yang pahlawan yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Ya, Hmm. Daud adalah pahlawan yang gagah perkasa. Terus, sebentar.
Maka eh, tadi sampai mana ya? 2 Samuel 15 ayat 7 sampai. Nah, setelah itu, oleh sebab itu, kenapa Tuhan memilih Daud? Karena Daud itu, karena Daud itu bisa mencuri hatinya Tuhan, bisa mengambil hatinya Tuhan. Uh, ini yang perlu kita pelajari ya saudara-saudara. Seringkali kita tuh ingin menyenangkan hati Tuhan. Kita melakukan apa, yang penting Tuhan senang. Tetapi ada catatannya saudara-saudara. Kita menyenangkan hati Tuhan bukan menurut cara pikir kita. Bukan apa yang menurut pemikiran kita, pemikiran manusia kita. Tapi kita harus menyenangkan hati Tuhan menurut apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan berkenan untuk kita lakukan bagi Dia. Ya. Lah nanti contohnya bagaimana Tuhan Yesus Daud itu bisa menyukakan hati, menyenangkan hati Tuhan gitu. Karena uh, pernah tahu ya saudara-saudara, Daud itu pernah jatuh dalam dosa dengan Batseba, Iya. ya kan? Kemudian dia ditegur sama Tuhan. Sama Tuhan tapi melalui Nabi Nathan. Hmm. Lah, tapi ini yang membedakan. Ketika Daud ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Nathan, Daud itu bertobat. Dan dia sungguh-sungguh bertobat. Dia menyesali, dia benar-benar menyesali dan dia mengakui dosa-dosanya. Dan dia tidak mengulanginya lagi. Tapi beda dengan Saul, dia mengulangi lagi. Lah, Daud itu, tapi akibat dari dosa yang sudah dilakukan oleh Daud, dosa pertama apa, saudara-saudara? Yaitu apa? Perzinahan kan? Iya. Ya, Batseba. Dia berzinah dengan Batseba. Padahal dia tahu, sebenarnya dia tahu, Daud tahu, karena dia sudah dikasih tahu dulu sebelum dia melakukan hubungan intim dengan Batseba, dia sudah kasih tahu kalau ini tuh istrinya Uria. Gitu. Hmm. Tapi tetap aja di apa dilakukan hal yang tidak senonoh tuh dilakukan. Hmm. Akibatnya dosa satu meremen jadi dosa yang lain yaitu apa? Dosa pembunuhan. Dia Hmm. membunuh Uria, suami Batseba. Hmm. Nah, lah itu tapi saya tidak perlu cerita ya. Hmm. Itu nanti bisa Hmm. baca sendiri gitu. Ya. Tapi akibat dari dosanya Daud, makanya terus dikatakan Nabi Nathan waktu menegur Daud itu ada hal-hal yang Daud itu akan terima konsekuensinya. Misalnya ya, ada orang eh, misalnya memperkosa anak orang gitu. Hmm. Terus dia atau mencuri uangnya orang, tidak usah memperkosa, mencuri uangnya orang. Hmm. Terus kan dia kan ditangkap, dia dilaporkan ke polisi. Maaf, maaf, nangis-nangis, maaf, aku menyesal, aku bertobat, aku salah, aku ya butuh uang, aku kilap gitu. Mungkin karena dia nangis-nangis, orangnya kan tidak tegel ya, gitu. Hmm. Ya udah, aku maafin. Tapi Hmm. apakah proses hukumnya berhenti? Mungkin bisa aja dicabut ya perkaranya. Tapi ada juga yang enggak bisa, ini sudah harus berjalan buat untuk pelajaranmu gitu, supaya kamu tidak mengulanginya lagi. Tetap hukum proses berjalan dan dia tetap harus bayar harga di penjara. Ya, yang terjadi Daud ketika bertobat, memang Tuhan sudah mengampuni Daud. Tuhan tahu ketika orang bertobat, Tuhan pasti memaafkan. Tuhan pasti mengampuni. Tetapi ada konsekuensi yang sudah dikatakan Tuhan melalui Nabi Nathan. Itu terjadi. Yang pertama adalah apa? Anaknya yang pertama hasil perjinan itu mati. Walaupun Daud berpuasa, ya kan, sampai tidak mau makan, sampai meratap, nangis, tetap aja mati. Ya, baru anak yang kedua dari Betseba, anak yang bukan dari hasil perjinahan, karena itu sudah akhirnya diambil menjadi istrinya Daud, ya kan? Itu baru diberkati Tuhan menjadi raja gitu, itu Salomo.
Dan pedang itu tidak pernah dari keluarga, pedang tidak akan pernah menghindar dari keluarganya Daud. Yaitu contohnya apa? Absalom, Absalom membunuh Amnon yang sudah memperkosa adiknya, yaitu Tamar, ya kan? Jadi benar-benar sejak itu keluarganya tuh bunuh-bunuhan, saling membunuh gitu. Seperti itu. Terus Absalom juga akhirnya uh, mau menggulingkan tahtanya Daud. Seperti itu, ya. Nah, tapi waktu itu uh, ini kita baca di 2 Samuel 15 ayat 7. Sesudah lewat 4 tahun, bertanyalah Absalom kepada raja, izinkanlah aku pergi supaya di Hebron aku bayar nasarku yang telah kuikrarkan kepada Tuhan. Ini ya perlu kita garis bawahi, sesudah lewat 4 tahun. Berarti Salomo dalam mengambil hati rakyat itu tidak cuma 1 bulan, 2 bulan, loh saudara-saudara. Tapi tidak kaleng-kaleng, 4 tahun. Bagaimana dia caranya untuk memikat hati rakyat supaya berpihak kepadanya. Maka di ayat 13 dikatakan, lalu datanglah seorang Israel telah condong kepada Absalom. Kemudian berbicara Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Para pegawai raja berkata kepada raja, terserah kepada tuanku raja, hamba-hambamu ini siap. Lalu keluarlah raja dan seisi rumahnya mengiring dia. 10 orang gundek ditinggalkan raja untuk menunggu istana. Ya kan? Saya tuh sempat mikir-mikir, masa sih, kenapa ya? Kok Daud kok malah sebegitunya gitu? Padahal kan Absalom tuh maaf ya, Absalom tuh nggak punya pengalaman perang, tidak pernah punya apa eh, apa pengalaman dia bertempur, enggak pernah gitu. Tapi kok takut gitu. Padahal dikatakan Saul mengalahkan beribu-ribu, sama mengalahkan Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Ternyata yang saya tangkap adalah apa? Daud itu menghindarkan dari pertumpahan darah antara ayah dengan anak. Dia rela apa? Dia rela mengalah. Dia lebih memilih mengalah daripada terjadi penuh pertumpahan darah antara dia dengan anaknya. Kalau sama orang lain, mau 1.000 melawan Daud, tidak takut, tidak ada gentarnya, ya kan? Tapi karena ini yang jadi lawannya ini adalah Absalom, anaknya, dia memilih untuk keluar, gitu. Ya, dan di sini dikatakan ada penasihat, namanya Ahitofel. Ahitofel itu penasihat top zamannya Daud. Jadi setiap kali dia ngomong itu pasti terjadi, gitu. Pasti benar gitu, ya. Tapi yang terjadi dikatakan Alkitab, Ahitofel ini berpihak kepada Absalom. Oh, wow. Ya. Padahal Ahitofel itu dulu temen deketnya sama Daud, akrab dengan Daud gitu. Tapi dia berpihak sama Absalom. Lah, waktu itu ada namanya Husai. Husai ini ingin mengikuti keluar Daud, keluar istana mengikuti. Tapi Daud bilang, enggak, kamu kembali yuk ke istana. Kamu pokoknya pura-pura kamu tuh berpihak kepada Absalom. Supaya nanti kamu bisa menasehati anakku gitu, Absalom. Gitu. Bisa ngomong gitu loh. Akhirnya ya gitu. Ya. Nah, terus di ayat 2 Samuel 16 ayat 5.
Ya. Someone else. Nah, nah, ketika Daud ini keluar, ya kan, apa yang terjadi? Ada seseorang bernama Simei. Simei ini dari suku Benyamin. Hmm. Simei ini mengutuki Daud. Jadi waktu itu kan mesti kan jalannya kan di padang gurun ya, Hmm. saudara-saudara. Sudah Iya, jalan. Kalau sekarang enak, ada mobil, asenan gitu ya. iya. Nggak masalah, nggak capek mau keluar kota. Ini Daud jalan berjalan bersama dengan istrinya, anak-anaknya, pegawai-pegawainya, panglima-panglimanya jalan. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei. Saul itu dari suku Benyamin. Berarti Simei itu karena berasal dari keluarganya Saul, dia juga dari suku Benyamin. Hmm. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Ya, kenapa kok kok Simei ini mengutuk? Karena sama-sama sukunya dengan Raja Saul Hmm. gitu. Jadi dia Raja Saul. Daud dan semua pegawai Raja Daud, Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu. Bayangkan, jalan panas-panas di padang gurun, capek, masih dilempari sama batu. Hmm. Bahasa Jawanya dibuan demi batu ya, Hmm. dilempari dengan batu. Hmm. Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Nyala, nyala, engkau penumpah darah, orang dursila. Dia mengatai Daud seperti itu. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul. Padahal yang yang membuat Saul mati itu bukan Daud, saudara-saudara. Dua kali Daud itu punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi itu tidak dilakukan. Lah Saul matinya di tangan siapa? Di tangan musuh, di tangan bangsa Filistin. Jadi ini orang ini salah, salah, Hmm. salah, salah apa? Salah arah ini, bukan Iya. keliru orang ini. Hmm. Hmm. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Sepertinya ya saudara-saudara dalam tanda kutip. Sepertinya Daud itu seperti apa di matanya Simei itu seperti orang yang terkutuk, orang Hmm. yang dikutuk sama Tuhan. Gitu. Hmm. Tetapi ya dia dia tidak tahu endingnya itu seperti apa. Simei tidak tahu. Ya, jadi hati-hati eh, kalau kita kalau kalau apa kalau kita dalam kondisi yang tidak enak ya kan sepertinya orang menganggap kita tuh oh kamu mungkin dikutuk Tuhan atau gimana ya Iya. diam aja diam aja ndak usah digubris seperti itu yang Hmm. penting kita tetap diam aja karena pembelaan itu Datang dari haknya Tuhan. Tuhan. Hmm. Lalu berkatalah Abisai anak Seruya, ini panglimanya Daud, kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Hmm. Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya? Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud. Siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku. Terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarlah dia dan biarlah ia mengutuk. Sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini. Dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Ini ya, saudara-saudara perlu kita tangkap. Hmm. Yang saya tangkap ini adalah apa? Dalam kondisi yang tidak terenak sekalipun, sikap hati Daud itu benar di mata Tuhan. Dia Hmm. melakukan sikap hati yang benar. Makanya saya sering ngomong sama anak-anak saya, kita harus mempunyai sikap hati yang benar.
Hmm. Kita tidak boleh mempunyai sikap hati yang salah. Hmm. Itu. Yang Tuhan inginkan tuh bukan apa yang kelihatan benar di depan, di kulit, bukan. Tapi Tuhan yang mau itu di dalam hidup kita, yang paling dalam ini yang bersih, yang benar gitu. Itu yang Tuhan mau gitu. Ini yang perlu kita pelajari. Dalam kondisi sampai yang tidak terenak sekalipun, ya, kondisi paling rendah sekalipun, sikap hati Daud tetap benar di hadapan Tuhan. Ya, dia bisa aja sebagai sebagai raja tuh bisa saja waktu dimaki-maki seperti itu, wah langsung kurang ajar, arogannya keluar gitu. Hmm. Terus, oh ya raja tak penggal ini anjing mati kan tadi bahasanya seperti itu ya. Mengapa anjing mati ini mengutuk tuanku raja? Kalau Daud itu arogan, pemarah ya, itu sikap hatinya tidak benar, dia bunuh enggak aja kurang ajar gitu, Hmm. mulutnya tidak direm, tidak punya Ya. remnya gitu. Seakan seperti itu ya, tapi Hmm. enggak loh. Daud Daud malah mempunyai sikap apa, rendah hati Hmm. gitu. Dia tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan, ya, dia tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Ajaran ini sesuai dengan yang Tuhan Yesus ajarkan. Kasihlah musuhmu. Berdoalah buat mereka yang menganiaya kamu. Ya, Ya. ini sudah dilakukan oleh Daud. Dua kali, berkali-kali Saul tuh mengejar Daud. Daud tuh kayak hewan buruan. Di mana-mana mau dikejar, mau dibunuh. Hmm. Tapi dua kali Daud ada kesempatan untuk membunuh, tidak dilakukan. Hmm. Ini orang ini sikap hatinya berbeda. Hmm. Karena Saul apa? Saul itu pernah diurapi oleh Tuhan. Selain itu Saul adalah bapak mertuanya. Dia tidak mau kurang ajar. Bahkan ketika Saul itu mati, waktu mati aja dipaku di Betsen, di tembok Betsen sama orang Filistin. Hmm. Dia menangis loh. Hmm. Daud menangis, ditangisi, diratapi. Padahal sering dia mau diburu, mau dibunuh, tapi ditangisi, diratapi. Dia tidak bersuka cita atas kemalangan Saul, udah. Gitu. Ini mempunyai sikap hati yang berbeda. Makanya itu Hmm. kita harus mempunyai sikap hati yang benar. Karena apa? Tuhan menciptakan mata, berarti dia bisa melihat apa yang ada dalam hati kita yang paling dalam. Tuhan bisa melihat. Tuhan menciptakan telinga, berarti Tuhan bisa mendengar apa yang kita katakan melalui mulut kita. Karena diri kita, tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini bukan milik kita sendiri, saudara-saudara. Tubuh kita ini dari ujung rambut kepala hingga ujung kaki sudah dibayar dengan harga yang lunas. Sudah menjadi miliknya Tuhan Yesus. Jadi kita tidak bisa sembarangan sama mulut kita. Kita tidak bisa sembarangan dengan mata kita. Kita tidak bisa sembarangan dengan hati kita. Karena kita itu sebenarnya adalah hamba kebenaran. Dulu ketika kita hidup dalam dosa, kita adalah hamba dosa. Tetapi ketika kita sudah diselamatkan Tuhan Yesus, dibayar dengan darahnya yang kudus. Ya, dibayar dengan darahnya yang kudus, yang tidak bercacat celah. Kita adalah hamba kebenaran. Maka Hmm. dari maka dari itu demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orang, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia. Dan sambil berjalan ia mengutuk. Simei itu berjalan tuh sama ikut berjalan tapi sama mengutuk. Hmm. Melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu, bayangin. Sudah panas-panas, dilempari batu, terus ditimbulkan debu, debunya diserak-serakkan begini. Dengan lelah, sampailah raja dan seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia ke Yordan. Lalu mereka beristirahat di sana. Dan endingnya apa yang terjadi? Ya, bahkan di waktu Ahitofel itu eh, Ahitofel itu memberikan saran kepada Absalom, dan sarannya itu ya saudara-saudara ternyata tidak didengar oleh Absalom. Tapi justru yang didengar itu adalah apa? Saran dari Husai.
gitu. Hmm. Lah ini karena kejadian ini yang membuat Ahitofel akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumahnya, mengurusi rumah tangganya, akhirnya gantung diri. Seperti itu. Itu yang terjadi. Hmm. Dan kenapa kok bisa apa? Kenapa kok sampai bisa Ahitofel yang biasanya itu selalu selalu didengarkan, kenapa kok sampai tidak didengarkan? Kenapa? Karena Tuhanlah yang menggagalkan. Hmm. Kenapa kok bisa Tuhan menggagalkannya? Karena di 2 Samuel 15 ayat 31, ketika kepada Daud dikabarkan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom. Maka berkatalah Daud, gagal, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu ya Tuhan. Gitu. Pasti Daud tuh tidak gini, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu ya Tuhan. Tidak mungkin ngomongnya gitu. Tak ngomong, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu ya Tuhan. Daud itu berseru sama Tuhan. Dan seruannya Daud itu seruan orang benar, Hmm. didengar sama. Jadi ketika kita dalam masalah apapun, kita berseru sama Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Aku tidak bisa apa-apa lagi Tuhan. Aku tidak punya daya apa-apa lagi Tuhan. Aku tidak bisa apa-apa. Aku menyerah Tuhan. Tanganku aku nyerah. Engkau Tuhan. Engkau yang berkuasa Tuhan. Engkau yang sanggup memelihara hidup. Aku percaya Tuhan. Engkau Tuhan yang nyata. Engkau Tuhan yang hidup. Engkau Tuhan yang penuh kasih. Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan aku. Itu yang aku pegang Tuhan janji. Dan nyatakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa saya bisa memakai ini? Karena saya sering alami seperti itu Hmm. gitu. Saya sering mengalami. Nah, jadi yang ketika Daud berseru seperti itu dan ketika Daud mempunyai sikap hati yang benar, ya, dan itu dilihat sama Tuhan. Di saat dia dimaki-maki, dikutuk, Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi Daud tetap diam. Daud tetap diam seperti domba yang keluh. Dan itu pernah dilakukan kepada